Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Primanda dari program studi Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Sistem Cerdas Diagnosa Gejala Penyakit Jantung dan Optimasi Rute Perjalanan dengan menggunakan algoritma genetika. Pada sistem ini, pengguna diminta untuk mengisikan pertanyaan terkait dengan gejala yang dialami. Langsung saja kita lakukan simulasi. Pertanyaan pertama adalah nyeri dada. Kita jawab ya. Sesak nafas, kita jawab tidak. Keringat dingin, kita jawab tidak. Dada berdebar, kita jawab ya. Mual, kita jawab tidak. Cepat lelah, kita jawab ya. Pusing, kita jawab ya. Serasa ingin pingsan, kita jawab ya. Pembengkakan pada kaki, kita coba jawab tidak. Sesak napas lebih berat setelah beraktivitas, kita jawab tidak. Batuk-batuk, kita jawab ya. Batuk-batuk terutama saat berbaring, kita jawab ya. Nyeri dada setelah beraktivitas, kita jawab tidak. Pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki, kita jawab tidak. Napas pendek dan cepat, kita jawab tidak. Kulit membiru, kita jawab tidak. Berat badan menurun, kita jawab iya. Tumbuh kembang terlambat, kita jawab tidak. Detak jantung tidak beraturan, kita jawab tidak. Pembengkakan di bagian tubuh tertentu, kita jawab iya. Di sini, sistem mengeluarkan hasil diagnosa penyakit jantung aritmia. Selanjutnya, kita lakukan percobaan kedua dengan kondisi yang berbeda. Nyeri dada, kita jawab ya. Sesak napas, kita jawab tidak. Keringat dingin, kita jawab tidak. Dada berdebar, kita jawab tidak. Mual, kita jawab tidak. Cepat lelah, kita coba jawab ya. Pusing, kita jawab iya. Serasa ingin pingsan, kita jawab tidak. Pembengkakan pada kaki, kita jawab iya. Sesak napas lebih berat setelah beraktivitas, kita jawab iya. Batuk-batuk, kita jawab iya. Batuk-batuk terutama saat berbaring, kita jawab iya. Nyeri dada setelah beraktivitas, kita jawab tidak. Pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki, kita jawab tidak. Napas pendek dan cepat, kita jawab iya. Kulit membiru, kita jawab tidak. Berat badan menurun, iya. Tumbuh kembang terlambat, kita jawab tidak. Detak jantung tidak beraturan, kita jawab tidak. Pembengkakan di bagian tubuh tertentu, kita jawab iya. Di sini hasil dari diagnosa adalah kardiomiopati. Bagaimana cara kerja sistem pakar ini? Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan. Sistem pakar diagnosa gejala penyakit jantung ini menggunakan metode forward chaining berbasis rule. Implementasi konsep forward chaining berbasis rule adalah dengan memberikan knowledge ke dalam inference engine yang kemudian akan dijadikan sebagai rule. Kemudian, fakta yang berupa gejala dari hasil inputan user diproses di dalam inference engine tersebut. Inference engine melakukan proses tersebut berdasarkan rule atau knowledge yang telah diberikan sebelumnya. Inference engine kemudian memberikan conclusion dalam bentuk
Hasil diagnosa. Ini adalah interface untuk memasukkan fakta atau gejala ke dalam inference engine, seperti yang kita temui pada proses simulasi. Berikut ini adalah gejala yang akan ditampilkan di dalam formulir pertanyaan, seperti nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan lainnya seperti pada tabel. Dari jawaban pada formulir pertanyaan akan dilakukan konversi ke dalam nilai. Jika jawaban ya, maka akan dikonversi menjadi nilai 1. Jika jawaban tidak, maka akan dikonversi menjadi nilai 0. Rule atau knowledge inference engine berupa if-then rules. Contohnya, jika user merasa nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual, maka hasil diagnosa adalah jantung koroner. Jika user merasa nyeri dada, dada berdebar, cepat lelah, pusing, dan serasa ingin pingsan, maka hasil diagnosanya adalah aritmia. Contoh lainnya seperti yang tertera pada slide. Ini adalah output setelah fakta atau gejala diproses oleh sistem, seperti yang kita temui di dalam simulasi. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi optimasi rute perjalanan wisata menggunakan algoritma genetika. Optimasi rute perjalanan wisata dengan algoritma genetika ini menggunakan PyCharm. Pada sistem ini, objek wisata yang ada di dalam sistem adalah Keraton, Museum Merapi, Monumen Jogja Kembali, Candi Prambanan, dan Pantai Parangtritis. Langsung saja kita jalankan sistem. Kemudian, sistem akan meminta user untuk memasukkan titik awal objek wisata. Kita input titik awal Keraton. Dan titik akhir Parangtritis. Di sini sistem menjalankan algoritma genetika dengan populasi awal berupa seluruh kemungkinan rute yang mungkin dilewati dari titik awal sampai titik akhir. Hasil dari optimasi, kita mendapati jumlah generasi sebanyak 51 generasi dengan nilai evolutionary fitness dari populasi sebesar 2,0. Di sini rute yang terpilih yaitu dari titik awal Keraton ke Monjali, Museum Merapi, ke Candi Prambanan, kemudian berakhir di titik akhir Parangtritis. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan bagaimana cara kerja algoritma genetika ini. Langkah pertama dari algoritma genetika ini adalah dengan membangkitkan populasi awal. Seperti yang telah dijelaskan, populasi awal merupakan semua solusi atau rute yang dapat dilewati dari titik awal hingga titik akhir. Sehingga dalam kasus ini, jumlah populasi yang terbentuk sebanyak 6 kromosom, di mana setiap kromosom memiliki 4 gen. Gen didapatkan dari jarak antar titik objek wisata. Dari titik ke-1 ke titik kedua terbentuklah gen 1. Dari titik kedua ke titik ketiga menghasilkan gen 2. Dari titik ketiga ke titik keempat menghasilkan gen 3. Dari titik keempat ke titik kelima menghasilkan gen 4. Begitu pula yang terjadi pada kromosom yang lain. Setelah populasi dibangkitkan, dilakukan proses seleksi dengan mengambil kromosom yang memiliki nilai fitness terbaik. Nilai fitness dikatakan baik apabila selisih nilai fitness tersebut mendekati nilai target. Di sini kita memberikan nilai target sebesar 70 dengan probabilitas seleksi sebesar 0,5, sehingga dengan probabilitas sekian kromosom yang akan terpilih menjadi parent sebanyak 3 kromosom. Penambahan parent bisa saja terjadi karena pada sistem ini menggunakan teknik genetic diversity dengan probabilitas sebesar 0,3
Apabila probabilitas lebih besar dari fungsi random yang ada pada PyCharm yang kita panggil, maka dilakukan penambahan parent dari kromosom yang tersisih. Sehingga total parent adalah hasil fitness plus genetic diversity. Selanjutnya, setelah parent terpilih, dilakukan proses mutasi terhadap nilai gen dengan probabilitas sebesar 0,6. Apabila probabilitas lebih besar dari fungsi random, maka dilakukan mutasi. Mutasi dilakukan secara acak. Setelah parent bermutasi, dilakukan proses crossover. Di sini kromosom dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri kita namai sebagai male dan sebelah kanan sebagai female. Kemudian dilakukan persilangan antara male dan female di antara kromosom sehingga menghasilkan kromosom baru. Dari kromosom baru tersebut nantinya akan menggantikan kromosom yang tersisih sehingga terbentuklah populasi baru. Dari proses-proses yang dilakukan tadi, dilakukan iterasi terus-menerus sampai didapatkan populasi dengan evolutionary fitness yang mendekati nilai target. Iterasi atau generasi berhenti apabila 10 generasi berturut-turut evolutionary fitness tidak berubah atau telah mencapai batas generasi maksimal. Di sini kita memberikan maksimum generasi sebanyak 1000 generasi. Apabila salah satu kondisi terpenuhi, maka generasi terakhir merupakan hasil yang paling optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.